Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Tokyo Revengers chapter 211 sampai chapter 220. Sebelum mulai videonya jangan lupa share, like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter 211 dibuka dengan memperlihatkan Takemichi yang mencoba menghitung seberapa banyak geng Tokuhara Tendai yang mengelilingi mereka. Di sana Draken bertanya kepada Inui tentang kondisi Inui saat ini, dan Inui mengatakan kalau dia baik-baik saja. Draken membalas ucapan Tyrannosaurus tentang keinginan Tyrannosaurus untuk merekrut Draken dan Draken menjawab, "Seberapa kali pun kau mengajakku, jawabanku akan selalu sama, aku tidak akan pernah bergabung dengan Tokuhara Tendai." Terlihat Takemichi yang masih terkejut bahwa Tyrannosaurus adalah ketua geng Tokuhara Tendai dan termasuk salah satu dari 3 dewa terkuat penguasa Tokyo. Draken meneruskan perkataannya kepada Tyranno, "Aku sudah pensiun Saut, dan aku tidak ingin terlibat dalam bisnis apapun yang kalian lakukan." Terlihat Saut yang tidak percaya dengan perkataan dan inginan Draken, dan Saut pun menarik kerah baju Draken dan memukul kepala Draken hingga Draken terlempar cukup jauh. Takemichi dan Inui pun hanya bisa terdiam melihat hal itu terjadi, dan Saut pun mengatakan kepada Draken bahwa dia tidak akan pernah mengampuni Draken apabila Draken menginginkan untuk pensiun dari dunia berandalan dan mempertanyakan kenapa geng Tokyo Manji disebut geng terkuat di Tokyo. Terlihat Draken yang bangkit dan mengumpat kepada Tyrannosaurus. Melihat hal tersebut Tyrannosaurus pun langsung melayangkan kembali pukulannya ke kepala Draken hingga pingsan, dan Tyrannosaurus pun mengakui bahwa Draken adalah seorang pria yang sangat kuat. Takemichi kaget dengan semua hal yang terjadi dan berkata di dalam hati, Draken telah pensiun dari dunia berandalan ini, serta Takemichi pun menyebut Tyrannosaurus adalah seorang monster. Dan Tyrannosaurus pun berkata kepada Draken, "Kami juga sama, kami sedang membuat era untuk dunia berandalan, dan tujuanku datang ke Tokyo hanya untuk mengalahkan geng Tokyo Manji, dan melihatmu berkata ingin pensiun sekarang adalah hal yang tidak dapat aku maafkan. Yang terkuat tetaplah yang terkuat, bahkan setelah dimakan dan mati, ini adalah dunia di mana anjing-anjing saling memakan satu sama lain." Tyrannosaurus memberikan 2 pilihan kepada Draken untuk bergabung dengan geng Tokuhara Tendai atau mati di sini saat ini juga. Sambil melihat ke arah Takemichi, Saut pun berkata kepada Takemichi, "Apa kau mantan kapten divisi 1 geng Toman? Apakah kau merasa tidak ada hubungannya dengan semua ini? Dan kau selanjutnya?" Takemichi yang menyadari bahaya menyampiri dirinya pun sedikit mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Terlihat Tyrannosaurus dan Takemichi terkejut ketika ada seseorang dari geng Tokuhara Tendai terbang ke arah mereka, dan orang yang melakukan itu adalah orang nomor 2 di geng Brahman, dia adalah Akashi Takeomi. Tyrannosaurus pun mengatakan kepada Akashi untuk tidak ikut campur dalam urusan yang sedang dilakukan Saut, dan Akashi pun menjawab, "Apabila kau ingin berada di atas orang lain, pikirkan juga yang berada di belakang punggungmu Saut." Di sini juga menjelaskan bahwa Akashi Takeomi adalah mantan wakil ketua geng Black Dragon generasi pertama, yang berarti Akashi Takeomi adalah wakil dari Shinichiro Sano, yang mana Shinichiro Sano adalah kakak dari Maiki. Dan terlihat Takemichi, Draken dan Inui semakin kaget bahwa mereka sekarang berada di antara 2 dari 3 geng terkuat di Tokyo, Brahman dan Tokuhara Tendai. Di sana terlihat Tyrannosaurus berkata kepada Akashi, "Apa yang membawamu kemari Brahman?" Akan tetapi Akashi tidak menjawab pertanyaan Saut, akan tetapi dia mempertanyakan cuaca yang tiba-tiba hujan dan berkata bahwa Saun adalah pembawa hujan. Akashi berkata bahwa dia berada di sana bukan ingin bertempur dengan geng Tokuhara Tendai. Akan tetapi dia berada di sana ingin menghadapi Takemichi. Takemichi pun kaget dengan apa yang dikatakan Akashi.
Akan tetapi terlihat ada seseorang yang ingin menghalangi keinginan Akashi, dan orang itu adalah Kakuchoi. Akashi sedikit kaget dengan keberadaan kartu truf dari geng Takuhara Tendai yaitu Kakuchoi dan bertanya kepada Kakuchoi kenapa dia bisa bergabung ke geng Selatan Tokyo tersebut. Akan tetapi Kakuchoi enggan mendengar pertanyaan tersebut dari mulut Akashi dan malah berbalik bertanya kepada Akashi, apakah kau sudah melupakan tentang Sano Shinichiro, Akashi? Terlihat Akashi sedikit kesal atas pertanyaan yang keluar dari mulut Kakucho, akan tetapi ada seseorang yang mencoba menghentikan pertengkaran mereka berdua dan orang tersebut adalah Mochi. Ada seseorang lain yang menegur Akashi, orang tersebut adalah pemimpin Black Dragon generasi ke-9. Dia adalah Madara Mesion. Terlihat ada dua orang yang mendekati mereka semua dan salah satunya berkata, aku tidak peduli dengan semua kekacauan ini, dan tetapi seorang lainnya menjawab, bagaimanapun, aku kira kita harus terlibat dalam masalah ini. Dan mereka adalah Haitani bersaudara. Haitani Ran berkata, kenapa peperangan tidak dimulai di sini? Takemichi yang terlihat kaget akan kedatangan semua mantan anggota Tenjiku yang merupakan generasi terburuk dari dunia berandalan, dan Takemichi bertanya, apakah perang besar akan dimulai di sana? Takemichi juga heran dengan ekspresi Akashi yang tenang dalam situasi yang sedang terjadi, dan Akashi berkata, sekelompok orang yang haus darah berada di sini sekarang, menjadi muda pasti sangat menyenangkan. Terlihat ada seseorang pria yang melemparkan payung ke arah Tyrannosaurus, akan tetapi Saut dapat menangkis payung tersebut. Setelah pria tersebut melemparkan payung ke arah Saut, pria tersebut melompat dan langsung menendang mengenai kepala Saut. Terlihat Saut yang hampir jatuh karena tendangan pria tersebut. Terlihat Takemichi kaget dengan kejadian tersebut. Pria tersebut langsung mengambil payung yang ia lemparkan kepada Saut. Di sana terlihat Kakucho yang mengatakan bahwa pria tersebut adalah pemimpin geng Brahman. Terlihat Tyrannosaurus sangat kesal atas kedatangan pria tersebut. Dia adalah Kawaragi Senju. Dan Kawaragi Senju berkata, mari kita lakukan. Takemichi yang kaget bahwa Kawaragi Senju adalah pemimpin geng Brahman di mana secara fisik Kawaragi memiliki badan yang kecil. Tyrannosaurus yang berada di depan Kawaragi mengatakan bahwa dia sedikit gugup dengan kedatangan Kawaragi. Madara Mesio mengatakan kepada Kawaragi bahwa dia jangan berlagak sombong dan berlagak untuk menakuti Saut. Kawaragi membalas perkataan Madara Mesio dengan menanyakan bahwa Madara Mesio itu siapa. Dengan cepat Madara Mesio mengatakan bahwa dia adalah mantan Kapten Black Dragon generasi ke-9, akan tetapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Madara Mesio dihentikan dengan memukul wajah Madara Mesio, dan dia adalah salah satu top eksekutif Brahman yaitu Arashi Keizu, yang mana dia adalah mantan kapten penjaga Black Dragon, di mana Keizu mengatakan bahwa Madara Mesio mempermalukan geng Black Dragon dengan sikapnya seperti itu. Takemichi yang mendengar perkataan tersebut bingung dengan perkataan Keizu, dan melihat Takemichi yang kebingungan, Inui mengatakan siapa sebenarnya Keizu. Terlihat Keizu mengomel kepada Kawaragi dan mengatakan bahwa tujuan Brahman di sana bukan untuk berperang, melainkan tujuan mereka adalah Takemichi. Mendengar hal tersebut Kakuchoi berlari ke arah Keizu dan langsung melayangkan pukulannya ke Keizu. Dan seketika Benkei atau Keizu terhempas ke aspal. Kakuchoi berkata, apabila Takemichi ingin kembali ke dunia berandal, dia adalah milik geng Rokuhara Tandai. Terlihat Akashi berkata, seperti yang diduga dari seseorang yang dikenal sebagai teman, sekelompok orang tangguh, benarkan Rokuhara. Mendengar hal tersebut Saut membalas perkataan Akashi bahwa Saut tidak merekrut orang terkuat Tenjiku tanpa alasan. Akashi mengatakan kepada Wakasa bahwa dia sangat bersemangat sekarang. Terlihat Kakuchoi yang kaget dengan keberadaan Wakasa yang tiba-tiba di samping dia. Wakasa berkata bahwa apabila dia serius untuk berkelahi, Kakuchoi tidak akan bisa bertahan hidup. Imaushi Wakasa adalah salah satu top eksekutif Brahman dan dia adalah mantan kapten unit tempur Black Dragon. Takemichi semakin kaget dengan munculnya satu persatu monster-monster dari kedua geng tersebut. Benkei terlihat marah kepada Wakasa karena muncul dengan cara yang glamor, akan tetapi Wakasa mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah Senju.
Terlihat anggota geng Rokuhara kaget dengan kemunculan Benkei dan Wakasa. Inui memberitahu kepada Takemichi bahwa Benkei dan Wakasa adalah legenda hidup, dan mereka berdua adalah duo terbaik dari geng Black Dragon generasi pertama. Lalu Akashi adalah wakil ketua Black Dragon generasi pertama dan Akashi memiliki julukan di masa lalu. Julukan tersebut adalah Dewa Perang. Dan inilah anggota pendiri Black Dragon generasi pertama, generasi yang dipimpin oleh Sano Shinichiro, di mana Black Dragon saat itu adalah geng nomor 1 di Jepang. Dan sekarang yang memimpin legenda hidup Black Dragon adalah Kawaragi Senju yang tak tertandingin. Terlihat ada seseorang yang mengatakan untuk apa mereka memancing satu sama lain. Orang tersebut juga mengatakan kepada Saut untuk melanjutkan perkelahian, dan orang tersebut adalah Draken. Terlihat kemacetan yang teramat parah yang diakibatkan bertemunya 2 dari 3 geng terkuat di Jepang. Saut mengatakan bahwa dia hanya berencana untuk mengajak Draken bergabung dengan gengnya dan setelah itu Saut berencana untuk menghancurkan geng Brahman. Akan tetapi Kawaragi tidak peduli dengan perkataan Saut. Kawaragi hanya ingin mengajak Takemichi bergabung ke Brahman sebelum geng Kanto Manji tiba, yang mana Kanto Manji adalah geng yang dipimpin oleh Miki. Draken yang menyela perkataan Kawaragi dan Saut mengatakan bahwa Kawaragi dan Saut jangan seenaknya memutuskan sesuatu kepada dirinya dan Takemichi. Dan Draken mengatakan bahwa dia dan Takemichi tidak akan melakukan apapun yang Kawaragi dan Saut katakan kepada mereka. Takemichi yang mendengar perkataan Draken pun mulai mengatakan bahwa dia tidak tertarik terhadap Brahman maupun Rokuhara Tandai, dan Takemichi berkata bahwa dia berada di sana hanya untuk mengalahkan pemimpin geng Kanto Manji, yaitu Sano Manjiro atau Miki. Semua orang kaget mendengar perkataan Takemichi. Terlihat di sana Saut langsung mendatangi Takemichi dan berkata bahwa Takemichi adalah orang yang gila karena mau ikut campur dengan 3 dewa yang ada di Jepang. Dan Saut berkata bahwa Takemichi adalah orang yang lemah. Melihat hal tersebut Draken langsung melayangkan pukulannya ke Saut dan terlihat Saut bergeser dari tempatnya berada. Draken mengatakan bahwa apabila ada yang ingin mendekati Takemichi, orang tersebut harus melawan Draken terlebih dahulu, dan Draken mengajak Saut untuk memulai ronde kedua perkelahian mereka. Mendengar hal tersebut Saut langsung bersemangat dan menerima tawaran Draken untuk berkelahi. Mendengar suara sirine polisi, Saut langsung membatalkan pertempurannya dengan Draken dan mengatakan kepada Draken bahwa Saut akan menyelesaikan pertempurannya lain waktu. Draken berkata bahwa dia telah meninggalkan dirinya yang lama di Toman, dan Draken berkata tidak akan pernah bergabung dengan Rokuhara Tandai. Saut langsung memberi instruksi kepada seluruh anggotanya untuk bubar. Terlihat Takemichi yang senang melihat Draken tidak berubah dan masih menaruh hatinya di Toman. Akashi melangkah mendekati Draken untuk meminta maaf kepada Draken karena hanya diam melihat Saut memukulnya, dan Akashi memerintahkan semua anggota Brahman untuk pergi. Melihat Brahman dan Rokuhara telah pergi, Draken juga mengajak Takemichi dan Inui untuk pergi. Di dalam perjalanan Takemichi meminta maaf kepada Draken karena terlalu banyak bicara, akan tetapi Draken senang melihat Takemichi seperti itu. Draken mengatakan bahwa Takemichi hanya menjadi dirinya sendiri, dan Takemichi mengatakan kepada Draken bahwa dia juga senang melihat Draken juga tidak berubah. Draken juga mengatakan ada hal yang penting yang ingin dia sampaikan. Draken mengatakan bahwa dia saat ini adalah anggota dari geng Brahman. Takemichi kaget dengan perkataan Draken yang menyatakan dia telah bergabung dengan Brahman. Sesampainya di bengkel Draken, Takemichi memikirkan perkataan Draken yang telah bergabung dengan Brahman. Terlihat Inui memberikan minuman kepada Takemichi. Saat mengobrol dengan Inui, Takemichi menanyakan kepada Inui tentang keberadaan Draken saat ini. Inui memberitahu Takemichi kalau Draken sedang berada di luar bersama dengan beberapa anggota Brahman. Inui berkata mungkin mereka sedang membahas tentang Takemichi dan Takemichi ingin keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat Takemichi melangkah keluar, Inui mengatakan bahwa dia khawatir tentang Draken.
Inui berkata bahwa Brahman bukan hanya geng pengendara motor biasa, akan tetapi lebih mirip dengan geng Yakuza. Inui juga mengatakan bahwa Brahman adalah geng yang diperintahkan oleh orang dewasa. Brahman juga mendapatkan banyak rumor buruk yang membuntuti mereka, dan Inui mengingatkan Takemichi untuk berhati-hati terhadap mereka. Saat keluar dari bengkel, Takemichi langsung terkejut melihat Draken yang marah terhadap Akashi yang ingin menyeret Takemichi dalam kekacauan tersebut. Draken juga mengatakan kepada Akashi untuk tidak melibatkan mantan anggota Toman dalam hal ini. Melihat hal tersebut, Takemichi langsung menghentikan apa yang dilakukan Draken. Takemichi menanyakan apa yang sedang Draken dan Akashi diskusikan. Terdengar seseorang yang menjelaskan bahwa Draken berniat untuk membawa Miki kembali, dan orang tersebut adalah Kawaragi Senju. Kawaragi menjelaskan bahwa Brahman juga mempunyai tujuan untuk mengalahkan Miki, dan oleh karena itu Draken dan Brahman memutuskan untuk bekerja sama. Akashi mengatakan kepada Takemichi bahwa dia menyukai ambisi yang dimiliki oleh geng Tokyo Manji, bukan tentang menjadi geng nomor 1 di Jepang, akan tetapi tentang keinginan untuk mengubah era berandalan. Akashi juga mengatakan bahwa melihat apa yang terjadi sekarang, geng Kanto Manji tidak mempunyai ambisi, dan pada titik ini Akashi mengatakan bahwa Miki akan menjadi orang jahat dan Brahman bertujuan akan mengalahkan orang jahat tersebut. Senju juga mengatakan kepada Takemichi bahwa dua geng besar saat ini mengawasinya. Hal itu disebabkan karena Takemichi berani berteriak kalau dia akan mengalahkan Miki. Kawaragi mengatakan bila Takemichi memiliki ambisi seperti itu, Kawaragi meminta Takemichi untuk bergabung dengan geng Brahman. Mendengar perkataan Kawaragi, Takemichi berpikir tentang dia yang tidak bisa mengumpulkan teman-temannya, dan berpikir jika ada cara lain untuk mengalahkan Miki, bergabung dengan Brahman adalah cara tercepat untuk mencapai tujuan tersebut. Seketika Draken menghentikan hal tersebut, dan Draken berkata kepada Kawaragi untuk tidak terus mencoba untuk melibatkan Takemichi, dan bila terus berusaha untuk melakukan hal tersebut, Draken akan menganggap Brahman sebagai musuhnya. Mendengar perkataan Draken, Kawaragi langsung menerima tantangan Draken dan langsung mengajak Draken untuk berkelahi. Akan tetapi Takemichi menghentikan Draken dan Takemichi mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Brahman. Draken langsung kaget mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Akashi mengatakan bahwa mereka tidak ingin melawan Miki, dan karena itulah Akashi meminta Draken dan Takemichi yang mana mereka adalah orang yang sangat dipercaya oleh Miki untuk bergabung dengan Brahman. Akashi juga akan berusaha untuk menghadapi Miki tanpa perkelahian, dan Akashi meminta Draken untuk mengerti hal tersebut. Terlihat hujan telah berhenti dan Draken akhirnya menyetujui keputusan Takemichi dan berkata bahwa Takemichi harus ingat bahwa satu-satunya alasan mereka bekerja sama dengan Brahman adalah karena mereka mempunyai tujuan yang sama, dan Takemichi mengerti hal tersebut dan akan terus mengingatnya. Draken langsung menyambut Takemichi yang resmi bergabung dengan Brahman dengan menjabat tangan Takemichi, dan Takemichi berkata bahwa dia akan membawa Miki kembali. Terlihat Kawaragi langsung memanggil Takemichi dan memberikan dia payung. Kawaragi sambil tersenyum mengatakan bahwa saat ini Takemichi adalah pesuruhnya, akan tetapi Takemichi langsung kaget dengan apa yang dikatakan Kawaragi. Kawaragi juga meminta Takemichi untuk bertemu dengannya besok jam 3 sore di Harajuku. Dan Akashi mengatakan bahwa Senju sangat tertarik dengan Takemichi dan meminta Takemichi untuk bersiap. Keesokan harinya di Harajuku pada pukul 3 sore, terlihat ada suara yang meminta maaf kepada Takemichi karena telah membuatnya menunggu. Dan orang tersebut adalah Kawaragi. Terlihat Takemichi yang kaget karena ada seorang wanita yang menyapanya dan Takemichi tidak mengenali wanita tersebut. Dan di scene terakhir ini kita mengetahui bahwa Kawaragi Senju adalah seorang wanita. Takemichi yang kaget bahwa Senju adalah seorang wanita, di mana Takemichi dan Senju berada di stasiun Harajuku. Dan terlihat Takemichi masih tidak percaya apa yang baru dia ketahui tentang Senju yang mana salah satu dari 3 dewa adalah seorang wanita. Akan tetapi Senju tidak memperpanjang keheranan Takemichi, dan Senju menyuruh Takemichi mengikutinya untuk berbelanja menggunakan kartu kredit milik Akashi Takeomi. Dari percakapan antara Senju dan Takemichi, Senju sangat senang akan bergabungnya Takemichi ke dalam Brahman.
karena Senju merasa tidak ada anak seusia dia berada di Brahman, karena Senju menganggap rata-rata anggota Brahman diisi oleh orang-orang tua. Terlihat Senju memasuki beberapa toko pakaian dan di mana Senju membeli semua pakaian di toko yang dia datangin. Terlihat Takemichi yang heran melihat sifat Senju yang seperti gadis biasa dan jauh dari kata petinggi salah satu geng terkuat di Tokyo, sambil membawa barang belanjaan milik Senju. Takemichi bertanya kepada Senju tentang asal-muasalnya Senju mengenal Akashi Takeomi. Dan akhirnya Senju mengatakan bahwa Akashi Takeomi adalah kakaknya dan Senju memberitahu nama aslinya kepada Takemichi. Dan nama asli dari pemimpin geng Brahman adalah Akashi Senju. Pada chapter ini juga diketahui bahwa Senju memiliki saudara lain, nama saudara lain dari Senju adalah Haruchiyo, di mana Haruchiyo adalah mantan wakil kapten divisi 5 geng Tokyo Manji, yang biasa dikenal dengan nama Sanzu Haruchiyo. Senju mengatakan bahwa Sanzu tidak tertarik padanya ataupun dia sebagai petinggi Brahman. Senju juga mengatakan kepada Takemichi bahwa Sanzu sekarang bergabung dengan geng Kanto Manji. Takemichi yang mendengar hal tersebut langsung kaget dengan apa yang dikatakan oleh Senju. Dan Takemichi tersadar bahwa geng Kanto Manji saat ini adalah cikal bakal geng Bonten di masa depan. Takemichi terlihat sangat senang bergabung dengan Brahman, dan Takemichi merasa bahwa dia telah menemukan salah satu kunci masalah yang sedang dia pikirkan. Takemichi dan Senju melanjutkan perjalanan mereka dan setelah mereka menikmati sebuah es krim, akhirnya Takemichi dan Senju berpisah. Sebelum berpisah Senju mengatakan kepada Takemichi bahwa Brahman akan mengadakan pertemuan di Tanbata dan menyuruh Takemichi untuk datang pada pertemuan tersebut. Pada akhir perjalanan hari tersebut, saat Senju melemparkan stik es krim kepada Takemichi, Takemichi seperti melihat kejadian yang aneh, di mana pada penglihatan tersebut Senju yang berlumuran darah di kepalanya berada di pangkuan Takemichi, dan sambil menangis Senju mengatakan kepada Takemichi bahwa Takemichi telah menepati janji yang telah dia buat kepada Senju. Setelah kejadian itu Takemichi kaget dengan penglihatan yang tidak dia ketahui. Keesokan harinya, Takemichi masih memikirkan kejadian yang dia lihat secara misterius. Draken yang melihat Takemichi yang melamun, menanyakan apa yang sedang Takemichi pikirkan, akan tetapi Takemichi tidak memberitahu Draken tentang penglihatan aneh yang dia dapatkan. Sesampainya di sebuah gedung, yang dimana sepertinya itu adalah tempat tinggal milik Draken, Takemichi menekan tombol lantai 4, akan tetapi Takemichi diperlihatkan lagi tentang kejadian yang aneh. Di mana kejadian kali ini adalah kejadian di mana perut Takemichi berlumuran darah. Takemichi yang kaget spontan tersadar dan langsung melihat bajunya yang tidak berlumuran darah. Melihat kejadian tersebut Draken kembali menanyakan apa yang sedang Takemichi pikirkan. Dan lagi-lagi Takemichi tidak memberitahu Draken tentang apa yang dia lihat dalam beberapa hari ini. Setelah sampai di lantai tempat tinggal Draken memperkenalkan orang tua angkat Draken kepada Takemichi. Terlihat banyak gadis yang berbeda dibandingkan dengan terakhir kali Takemichi berkunjung ke sana. Sesampainya di kamar Draken, Takemichi terlihat kagum dengan luasnya kamar Draken saat ini, dan di sana juga terlihat Draken banyak memajang foto dari mantan anggota geng Toman. Di sana juga terlihat foto Emma yang tersenyum dan Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa dia masih sering bermimpi tentang Emma, akan tetapi saat Draken bermimpi bertemu Emma mengatakan kepada Draken untuk menyelamatkan Miki. Draken berkata kepada Takemichi bahwa dia tidak pernah meninggalkan Miki dan Draken langsung menanyakan kepada Takemichi tentang apa yang terjadi kepada Miki di masa depan. Dan akhirnya Takemichi memberitahu Draken segala yang dia tahu tentang Miki di masa depan. Di mana Miki di masa depan memiliki mental yang lemah serta memiliki lingkaran mata yang gelap. Takemichi juga mengatakan bahwa Miki mengelola organisasi kriminal yang bernama Bonten. Selain mengelola organisasi kriminal, Takemichi mengatakan bahwa Miki tidak dapat mengendalikan impulsivitas gelapnya, dan Takemichi juga mengatakan bahwa dari Toman dibubarkan, Miki sudah mempersiapkan rencana 12 tahunnya, di mana hanya Miki satu-satunya orang yang masih di dalam kegelapan.
Draken yang terlihat khawatir dengan keadaan Miki, dan Draken berkesimpulan bahwa alasan Miki menghindar dari Draken dan Takemichi adalah karena impulsivitas gelap yang dimiliki oleh Miki. Draken juga berpikir bahwa Miki mengorbankan dirinya untuk menjadi penjahat untuk menepati janjinya kepada Takemichi, yang mana Miki berjanji untuk membuat hidup semua mantan anggota geng Toman menjadi baik di masa depan. Draken terlihat senang dengan jalan yang dia dan Takemichi ambil. Draken mengatakan bahwa jalan yang mereka ambil adalah jalan yang benar. Draken menanyakan kesiapan Takemichi untuk melalui jalan yang mereka ambil, dan Takemichi dengan tekad yang kuat mengatakan bahwa mereka akan membawa Miki kembali. Setelah pembicaraan yang serius tersebut, Takemichi kaget dengan bajunya yang bernoda merah, akan tetapi noda tersebut bukanlah darah, melainkan adalah jus tomat. Akan tetapi Takemichi langsung tersadar dengan penglihatan aneh yang dia lihat sebelumnya, dan kejadian tersebut persis dengan kejadian yang saat ini Takemichi alami. Takemichi juga berpikir tentang kemungkinan dia dapat melihat masa depan. Keesokan harinya, terlihat Akashi dan Senju berada di sebuah ruangan dengan seorang pria, di mana Akashi dan Senju membuat kerjasama dalam membantu bisnis orang tersebut yang akan menguntungkan dua belah pihak. Akan tetapi, Senju membuat syarat kepada orang tersebut di mana mereka tidak ingin terlibat dalam hal prostitusi, dan apabila mereka melanggar hal tersebut, Senju mengatakan akan mensabotase dan menghancurkan bisnis mereka. Terlihat Akashi yang pusing melihat sikap Senju yang emosional apabila membahas tentang prostitusi. Dan akhirnya Senju menyetujui untuk berbisnis dengan orang tersebut, karena Senju tidak dapat mengharapkan setiap bisnis mereka berjalan murni dan bersih pada setiap kerjasama dengan Brahman. Akashi mengatakan kepada Senju tentang perbedaan kemampuan antara anak-anak dengan orang dewasa dalam mengambil keputusan yang tidak melibatkan emosi, dan hal itu yang Miki lakukan selama ini. Pada malam hari, Takemichi pergi ke tempat pertemuan yang dikatakan oleh Senju kepada Takemichi pada saat di stasiun kemarin, dan Takemichi terlihat heran dengan suasana di gedung tersebut, di mana terlihat banyak kamera CCTV dan pintu yang hanya bisa dibuka dengan password, seolah-olah Brahman adalah organisasi yang rahasia. Saat Takemichi masuk ke ruangan pertemuan tersebut, Takemichi kaget dengan peristiwa yang terjadi di ruangan tersebut. Terlihat dua orang yang sedang bertanding adu kekuatan, dan di sana juga terlihat Draken yang sedang menyambut kedatangan Takemichi. Takemichi yang heran menanyakan kepada Draken tentang pertemuan yang dijadwalkan pada malam ini. Draken mengatakan bahwa di ruang bawah tanah milik Brahman diadakan pertarungan gulat yang mana akan ditonton oleh orang kaya yang akan melakukan perjudian di antara mereka. Hal ini juga menjadi sumber pencarian nafkah untuk anggota Brahman dan juga berguna untuk membentuk unit tempur militan kuat milik Brahman. Dan yang memimpin mereka adalah orang yang terkuat di Brahman. Terlihat ada seseorang yang memasuki ruang bawah tanah tersebut dan memberhentikan pertarungan. Orang tersebut juga meminta untuk kamera yang menyiarkan pertandingan untuk dimatikan. Orang tersebut adalah Kawaragi Senju, dan Senju mengatakan untuk memulai pertemuan akbar malam itu. Terlihat sorak-sorakan anggota Brahman karena kedatangan Senju, akan tetapi Senju langsung melambaikan tangan untuk mengheningkan ruangan tersebut. Takemichi terlihat kaget dengan kejadian yang terjadi setelah Senju masuk. Senju yang sudah berada di tengah arena langsung memperkenalkan anggota baru mereka kepada seluruh anggota Brahman yang berada di sana, dan Senju meminta Takemichi untuk maju ke tengah arena. Saat Takemichi menuju ke tengah arena, Senju memperkenalkan siapa sebenarnya dan rekam jejak yang telah Takemichi lakukan, di mana Takemichi adalah seseorang yang memimpin kejadian yang terjadi pada insiden Kanto yang diingat dengan nama pertempuran di hari Natal. Selain itu, Takemichi juga ikut serta dalam kejadian pada tanggal 3 Agustus yang dikenal dengan Halloween berdarah. Selain dua hal tersebut, Senju juga memberitahu bahwa Takemichi adalah mantan kapten divisi pertama geng Tokyo Manji. Selain itu, Takemichi adalah penerus terakhir geng Black Dragon. Setelah Takemichi berada di tengah arena tersebut, Senju memberikan seragam Brahman kepada Takemichi, dan Senju juga menyambut Takemichi ke Brahman secara resmi. Senju juga mengatakan bahwa pada tanggal 14 Juli nanti, Brahman akan bertarung dengan geng Kanto Manji dan juga akan bertarung dengan geng Rokuhara Tandai.
dan Senju mengatakan bahwa pertempuran para dewa dimulai. Takemichi sambil memakai seragam Brahman mengatakan dalam hati bahwa dia akan bertemu dengan Miki. Setelah pertemuan tersebut, Takemichi kembali ke kontrakannya dan memikirkan apa yang terjadi pada saat pertemuan tadi. Takemichi heran dengan Senju yang terlihat berbeda dari sebelumnya, di mana pada saat tersebut Senju terlihat kekanak-kanakan, dan Takemichi penasaran dengan apa yang ada di pikiran Senju. Terdengar dari jendela Takemichi ada suara yang memanggil Takemichi dari lantai bawah, dan orang tersebut adalah Senju. Terlihat Senju yang tersenyum kepada Takemichi dan Senju mengajak Takemichi untuk berkencan. Takemichi dan Senju yang sedang di taman hiburan. Takemichi heran dengan apa yang dipikirkan Senju, yang mana awalnya Takemichi berpikir Senju akan ke suatu tempat untuk berdiskusi serius dengannya, akan tetapi Senju hanya mengatakan bahwa dia ingin ke taman hiburan karena dia sudah lama tidak ke sana. Sesampainya di dalam taman hiburan, Senju sangat antusias dan Senju mengatakan bahwa dia belum pernah ke taman hiburan sejak dari kelas 6 SD. Takemichi juga menanyakan kepada Senju kenapa masih memakai seragam Brahman, sedangkan mereka kemarin sudah membeli banyak pakaian untuk Senju, dan Senju mengatakan bahwa seragam Brahman jauh lebih nyaman daripada pakaian lainnya. Terlihat Takemichi dan Senju menaiki kincir angin. Selain kincir angin mereka juga menaiki komedi putar, dan Takemichi heran dengan sifat kekanak-kanakan Senju. Takemichi bertanya apakah Senju benar-benar orang yang akan memulai perang antara tiga dewa, dan Takemichi terlihat sulit memahami sikap Senju yang berbeda. Pada saat mereka menaiki roller coaster, Senju berkata kepada Takemichi bahwa Takemichi dan Draken yang akan menangani geng Kantomanji, sedangkan Senju dan Takeomi yang akan menangani Rokuhara Tandai. Senju mengatakan bahwa dia sebenarnya dapat menangani mereka berdua sendiri. Senju juga mengatakan bila Miki dan South kalah, dia ingin menjadi nomor 1 di Jepang dan Senju mengatakan kepada Takemichi untuk bersiap. Dan kereta roller coaster meluncur dengan sangat cepat sampai-sampai membuat Takemichi merasa akan mati. Senju juga mengatakan kepada Takemichi bahwa Brahman akan menjadi lebih besar dan Senju juga mengatakan bahwa Takeomi sudah berubah dari sebelumnya. Senju mengatakan bahwa Takeomi sekarang tidak hanya ingin membuat Brahman menjadi lebih kuat saja, akan tetapi Takeomi ingin membuat Brahman menjadi lebih besar. Akan tetapi sambil menahan mualnya Takemichi mengatakan kepada Senju untuk mencari tempat yang baik untuk membahas hal tersebut, akan tetapi Senju tetap melanjutkan pembicaraannya. Senju mengatakan bahwa bila Brahman menjadi lebih besar, maka akan lebih banyak juga yang akan terlibat dengan Brahman dan akan menyebabkan beberapa orang tidak akan puas dengan keputusan yang akan diambil Brahman. Sambil kereta roller coaster meluncur, Senju mengatakan bahwa sebelum Brahman bertambah besar, Brahman harus mengamankan beberapa poin dari tiga dewa terlebih dahulu, akan tetapi Takemichi masih mengatakan kepada Senju bahwa sekarang bukan waktu yang bagus untuk membicarakan hal tersebut. Kereta roller coaster telah berhenti, mereka pun keluar dari wahana tersebut. Di luar wahana roller coaster, Senju melihat adanya Tanzaku, dan Takemichi mengatakan bahwa hari ini hari Tanbata. Tanzaku adalah sebuah ritual bambu yang digunakan untuk menggantungkan kartu berwarna-warni yang berisi harapan-harapan, dan Senju mengajak Takemichi untuk membuat harapan mereka di Tanzaku. Setelah Takemichi selesai menulis harapannya, Senju mengintip harapan apa yang ditulis oleh Takemichi. Takemichi menuliskan harapan bahwa dia akan mengalahkan Miki. Melihat hal tersebut Senju mengatakan bahwa harapan Takemichi adalah harapan yang membosankan. Mungkin karena Senju telah sering mendengar hal tersebut, dan Takemichi terlihat kesal dengan apa yang dikatakan Senju. Akan tetapi setelah Senju selesai menulis harapannya, sambil tersenyum Senju memperlihatkannya kepada Takemichi tentang harapannya, dan Senju menuliskan akan melindungi Takemichi. Takemichi yang melihat hal tersebut mengucapkan terima kasih kepada Senju. Senju mengatakan bahwa dia belum pernah melakukan itu sebelumnya dan Senju meminta Takemichi untuk menjadi temannya. Terlihat Takemichi terdiam sejenak dengan hal yang dikatakan oleh Senju. Sambil memberikan tangannya untuk berjabatan tangan, Takemichi mengatakan bahwa dia mau menjadi teman Senju, dan Takemichi mengatakan bila terjadi sesuatu kepada Senju, Takemichi akan melindungi Senju juga.
Akan tetapi Senju menolak Takemichi untuk menjaganya. Sambil tersipu malu, Senju mengatakan bahwa dia cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, akan tetapi Senju menghargai niat Takemichi dan menerima jabatan tangan dari Takemichi. Saat berjabatan tangan, Takemichi mengalami hal tersebut lagi, di mana Takemichi seperti melihat masa depan. Takemichi diperlihatkan kembali di mana Senju yang terluka di atas pangkuannya pada saat hujan, dan pada saat itu Senju mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya kepada Takemichi. Takemichi merasakan bahwa hal itu terjadi di taman hiburan dan kali ini penglihatan itu lebih jelas dari sebelumnya. Melihat tingkah aneh Takemichi, Senju menanyakan apa yang terjadi kepada Takemichi. Akan tetapi Takemichi masih memikirkan hal yang baru saja dia lihat. Senju yang melihat langit mengatakan bahwa hari akan hujan. Di tempat lain, tepatnya di DN di motor, terlihat Draken keluar bengkel tersebut yang heran bahwa hujan terjadi di bulan Juli. Di sana juga Inupi yang sangat kencang dalam mengendari motornya sambil berteriak kepada Draken. Melihat hal itu Draken menanyakan apa yang terjadi kepada Inupi. Inupi mengatakan bahwa dia mau memberikan kabar buruk kepada Draken. Inupi mengatakan bahwa saat ini orang-orang dari Rokuhara Tandai sedang menuju tempat Takemichi berada. Di tempat lain Takemichi masih mencoba mencari hubungannya taman hiburan yang dia lihat saat Senju terluka dengan taman hiburan yang saat ini dia berada. Sambil berlari Senju mengajak Takemichi untuk berteduh, dan Takemichi menyadari hal yang sama lainnya terjadi, di mana dalam penglihatannya Senju terluka di taman hiburan dan pada saat itu sedang hujan. Dan saat ini Takemichi berasa di situasi yang sama. Takemichi juga teringat dengan janji yang Senju buat pada saat Tanzaku dengan perkataan Senju pada penglihatan Takemichi yang mana Senju mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya kepada Takemichi. Takemichi menyadari bahwa itu bukanlah masa depan yang akan terjadi pada waktu yang lama, dan Takemichi menyadari bahwa hal itu akan terjadi pada hari ini. Terlihat Senju dan Takemichi sedang berteduh di sebuah kafe yang berada di dalam taman hiburan, di mana terlihat Senju sedang mengeluh karena hujan yang sangat lebat. Akan tetapi Takemichi masih terlihat melamun memikirkan hal yang dia lihat, dan Senju menanyakan kepada Takemichi tentang hal yang sedang dia pikirkan, sampai-sampai Takemichi tidak menyentuh makanannya. Takemichi tersadar dari lamunannya, dan Senju meminta izin kepada Takemichi bahwa dia ingin ke toilet. Saat Senju ke toilet, Takemichi terus memikirkan tentang penglihatan masa depannya. Takemichi juga memikirkan bagaimana caranya dia akan mengatasi hal tersebut. Takemichi juga bertanya siapakah orang yang akan menyerang mereka di sana. Tersadar dari lamunannya, Takemichi baru sadar bahwa Senju meminta izin kepadanya untuk ke toilet, dan Takemichi berkata seharusnya dia mengawasi Senju. Selama mencari Senju, Takemichi masih memikirkan bagaimana Senju akan diserang. Saat mencari Senju, Takemichi melihat harapan yang Senju buat di Tanzaku, di mana Senju berharap untuk bisa selalu melindungi Takemichi. Melihat harapan yang Senju buat, Takemichi tersadar dengan apa yang Senju katakan kepadanya pada penglihatannya di masa depan, dan Takemichi menyadari sesuatu. Saat Takemichi sedang berpikir tentang hal itu, terlihat ada segerombolan laki-laki yang menyampirinya dan menanyakan apakah dia Takemichi, dan Takemichi menyadari bahwa sebenarnya dialah target dalam tragedi tersebut. Salah satu pria tersebut bertanya kepada temannya apakah pria yang ada di depan mereka benar-benar Takemichi, dan temannya tersebut berkata bahwa benar dia adalah Takemichi dan dia sedang bersama Kawaragi Senju. Menyadari hal tersebut, Takemichi bertanya kepada mereka tentang identitas mereka. Mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan. Salah satu pria tersebut mengatakan bahwa tindakan mereka adalah satu-satunya cara untuk mereka dapat naik peringkat, akan tetapi pria lainnya bertanya apakah hal yang mereka lakukan sudah dibicarakan kepada atasannya, dan pria itu mengatakan untuk tidak khawatir dan dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk hal tersebut. Dan terlihat pria tersebut mengeluarkan sebuah pistol dari belakang celananya. Melihat hal tersebut membuat Takemichi kaget. Dan Takemichi kembali teringat tentang apa yang akan terjadi kepada Senju di masa depan. Terdengar suara yang sedang memanggil Takemichi dengan sangat kuat, dan orang tersebut adalah Senju. Akan tetapi untuk melindungi Senju, Takemichi menyuruh Senju untuk pergi.
Melihat apa yang dilakukan Takemichi, pria yang sedang memegang pistol tersebut memerintahkan Takemichi untuk tidak bergerak. Sambil berlari, terlihat Senju meminta pria tersebut untuk berhenti melakukan aksinya. Dan melihat hal tersebut, Takemichi berlari meminta Senju untuk tidak mendekatinya. Sambil membentangkan tangannya, Takemichi berlari ke arah Senju. Melihat hal tersebut, membuat Senju kaget, dan pria tersebut menembakkan pistolnya ke arah Takemichi dan Senju. Terlihat Takemichi melompat dan memeluk Senju. Terlihat Takemichi dan Senju berbaring di tanah, akan tetapi pria tersebut masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah membunuh Takemichi. Terlihat Takemichi yang sedikit bangkit dari tubuh Senju. Melihat hal tersebut, pria yang memegang pistol itu pun kaget. Takemichi bertanya kepada Senju apakah dia baik-baik saja, dan Takemichi berkata kepada Senju bahwa dia tidak akan membiarkan Senju mati. Terlihat pria tersebut mengutuk dan bertanya kepada dirinya sendiri kenapa tembakannya bisa meleset. Melihat situasi yang sedang terjadi, Takemichi memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Sambil berteriak, terlihat pria tersebut akan menembak Takemichi kembali. Akan tetapi tiba-tiba pistol pria tersebut jatuh dari tangannya, dan terlihat Draken yang telah berhasil menumbangkan pria tersebut. Takemichi terlihat kaget dengan kedatangan Draken, dan Draken menanyakan kepada Takemichi apakah dia baik-baik saja. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.